Halo, selamat siang pemirsa. Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mencuat. Kedua tokoh tersebut dianggap bisa memberikan kekuatan untuk menang di Pilpres 2024. Bisakah menduetkan Ganjar dan Anies direalisasikan? Bagaimana dengan partai koalisi pengusungnya? Bersama saya Muhammad Sofyan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program Kabar Pemilu berikut ini. Pemirsa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka belusukan ke rumah-rumah warga untuk memasang stiker bergambar Ganjar Pranowo. Gibran mengaku pemasangan stiker tersebut merupakan instruksi dari partainya PDI Perjuangan. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka melakukan pemasangan stiker bergambar Ganjar Pranowo di sejumlah rumah warga. Gibran mengaku pemasangan stiker ini dilakukan setelah ada instruksi dari partai yang menaunginya, PDI Perjuangan. Tak hanya Gibran, pemasangan stiker dilakukan secara serentak oleh seluruh kader partai, khususnya para caleg yang maju ke legislatif. Gibran juga mengaku meminta izin kepada pemilik rumah terlebih dahulu untuk memasang stiker. Saya nempel sama yang caleg-caleg baru. Biar kita pastikan yang baru-baru, yang muda-muda bisa jadi. Itu berarti bukan instruksi ya Mas, tapi murni dari Mas Wali sendiri. Enggak, instruksi dari Pak Ketua DPC. Yang nempel Kan stiker. hari apa ya? Hari Rabu atau Kamis malam kan ada rapat. Memang kita serentak, bukan cuma saya, semua serentak untuk memasang stiker. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo membenarkan jika pemasangan stiker itu merupakan instruksi partai. Tujuannya untuk mengawal atau menjaga para pendukung PDIP agar lebih terkonsentrasi. Caleg ini door to door menempelkan stikernya kepada pendukungnya ini. Di mana saya pendukung salah satu caleg, rumah saya ditempeli stiker Ganjar Pranowo dan stiker calon legislatif itu. Jadi supaya pengawalannya, penjagaannya pendukung ini lebih terkonsentrasi, terfokus di pendukungan. Stiker berukuran 10 x 15 cm yang dipasang Gibran tidak hanya bergambar Ganjar Pranowo, juga ada gambar Jokowi, Megawati, dan Soekarno. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Gibran Rakabuming Raka menghadiri Kopi Darat Nasional Kopdarnas Partai Solidaritas Indonesia PSI. Kedatangan Gibran disambut langsung Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa, dan Sekjen DPP PSI Isyana Bagus Oka. Gibran menjadi salah satu pembicara dalam acara Kopdarnas Kader PSI. Selain Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, hadir juga Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, serta politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko. Wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mencuat dalam Pilpres 2024. Kedua tokoh tersebut dianggap bisa memberikan kekuatan untuk menang di Pilpres 2024. Politisi PDI Perjuangan Said Abdullah mewacanakan untuk menduetkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kedua tokoh tersebut dianggap dapat memberikan kekuatan baru lantaran sama-sama masih muda dan cerdas. Ganjar dan Anies sejatinya berasal dari gerbong politik yang berbeda. Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, P3 dan Perindo. Sementara Anies Baswedan merupakan baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dimotori Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Menurut pegabat politik Henry Satrio, kemungkinan memasangkan Ganjar Anies di Pilpres bisa saja terjadi, tergantung dari dinamika politik yang sedang berproses. Karena dalam politik itu kan the art of possibility gitu. Selain the art of harapan juga, hope gitu ya. Jadi ini bisnis harapan. Jadi kalau dilihat nanti ternyata banyak yang berharap Anies Ganjar atau Ganjar Anies atau PDI Perjuangan dan Koalisi Perubahan menjadi satu, itu menurut saya bisa terjadi. Lagi pula
dalam politik itu yang tidak boleh dilupakan adalah tujuannya. Lalu bagaimana dengan partai koalisi pengusung Anies Baswedan? PKS dan Partai Demokrat tidak menampik adanya koalisi dengan PDI Perjuangan. Benar saya, kalau ada rencana ingin memasangkan antara Mas Ganjar dengan Mas Anies gitu. Memang beliau-beliau ini ya, Mas Anies, Mas Ganjar, juga Mas AHY, ini kan merupakan tokoh-tokoh nasional ya, yang sangatlah layak dan pantas menjadi pemimpin di negeri ini ke depannya. Hanya saja kita tahu saat ini kami ya, Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Kami memiliki semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan melihat Mas Anies ini sebagai sosok atau simbol perubahan yang pantas dan pas untuk mewakili masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Lagi-lagi kita masih memiliki waktu yang panjang, sangat dinamis politik itu. Kita bilang sekarang nggak mungkin juga, bisa jadi suatu hari akan terjadi kejadian yang tidak terduga. Tetapi kami di PKS saat ini sesuai amanah Majelis Syuro bahwa Anies dicalonkan sebagai calon presiden. Dan kami mengawal keputusan ini sampai titik darah penghabisan, kira-kira begitu ya, sampai perjuangan akhir. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingin perubahan. Dan teman-teman PDIP tidak setuju dengan perubahan. Mungkinkah wacana duet Anies Baswedan dan Ganjar terrealisasi? Mengingat dinamika politik jelang pendaftaran Pilpres 2024 masih sangat cair dan membuat sejumlah spekulasi politik terus bergulir. Terlebih ketika baca pres 2024 hingga saat ini belum juga mengumumkan cawapres yang akan menjadi pendamping mereka. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Megawati Soekarno Putri menjawab isu dirinya renggang dengan Presiden Joko Widodo. Megawati pun mengaku sudah membicarakan hal tersebut kepada Jokowi. Kita undang semua ketua umum, dari lihat PDI Perjuangan siap apa tidak, panik apa tidak. Ya enak dia, kampret. Bikin panik, terus saya mikir, belum lagi, saya sama Pak Jokowi itu, kayaknya nggak friend. Saya pikir, ya terserah aja. Buat saya, mari kita berjuang. Pemirsa, polemik mengenai penundaan pengusutan aduan atau laporan terhadap bakal Capres-Cawapres, kepala daerah dan anggota DPR kembali mencuat. Kabarnya sesaat lagi. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali mengeluarkan memorandum untuk menunda pengusutan aduan atau laporan terhadap bakal Capres-Cawapres, kepala daerah dan anggota DPR. Menko Polhukam menyatakan kebijakan tersebut dibuat agar para calon peserta pemilu terhindar dari kriminalisasi jelang hajatan demokrasi Indonesia. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berbeda pendapat dari Kejagung. Kejaksaan Agung kembali mengeluarkan memorandum untuk mengoptimalkan penegakan hukum dan meminimalkan dampak penegakan hukum dalam pemilu 2024. Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajaran bidang intelijen dan tindak pidana khusus agar hati-hati dan cermat menangani laporan dugaan korupsi Capres-Cawapres, calon anggota DPR, dan calon kepala daerah. Kita tidak mau kita dijadikan alat politik. Satu, dijadikan black campaign oleh peserta yang lain. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, kita menjaga netralitas daripada aparat penegak hukum. Yang ketiga, kita jangan dibawa ke ranah-ranah politik, politisasi, kriminalisasi.
Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kerap ada kriminalisasi terhadap para calon menjelang pemilu. Sejak dulu gitu, karena seringkali kalau ada pemilu, itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti. Sehingga dia sudah terlanjur jatuh namanya dan tidak terpilih, bahkan tidak berani mendaftar juga. Nah sekarang Kejaksaan Agung kembali mengumumkan kebijakannya untuk pencalonan dalam kaitan dengan pemilu, kasus-kasus korupsi supaya ditunda dulu sampai pemilu selesai. Ya. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda pendapat dari Kejagung. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menegaskan pengusutan perkara pihak berstatus caleg bukan bagian dari kriminalisasi maupun politisasi, sebab lembaga anti rasuah tidak berpolitik dalam bekerja. Karena ada tugas pokok fungsi KPK, asas-asasnya teman-teman sudah tahu ya, misalkan keterbukaan, akuntabilitas, proporsional, penghormatan terhadap asasi manusia, itu yang menjadi pegangan kami ketika menerima pengaduan masyarakat, verifikasinya, kemudian menindaklanjutnya pada proses penyidikan, penuntutan hingga pada proses persidangan. Jadi tentu itu yang menjadi dasar dan pegangan KPK. Sebelumnya, kebijakan Kejaksaan Agung menunda proses hukum juga dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah tahun 2019. Tim TV One mengabarkan. Ratusan pedagang di Wonosobo, Jawa Tengah yang tergabung dalam Papera atau Pedagang Pejuang Indonesia Raya melakukan deklarasi mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Muda Pajajaran melakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum di Tasikmalaya, Jawa Barat. Targetkan kepada sama Pak Prabowo dan sama Ketua Dewan Pembina. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari kalangan pedagang di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk menjadi presiden. Deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto ini diinisiasi oleh Papera atau Pedagang Pejuang Indonesia Raya. Para pedagang berharap jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, dapat mengatasi permasalahan pedagang tentang infrastruktur pasar, akses permodalan, kelancaran distribusi barang hingga kestabilan harga pasar, sehingga tidak merugikan para pedagang dan perekonomian warga semakin menggeliat. Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Muda Pajajaran melakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemasangan lampu ini dilakukan atas keinginan masyarakat agar wilayahnya memiliki penerangan sehingga aman dari bahaya pencurian. Di sela kegiatan tersebut, relawan tidak lupa mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada masyarakat sekitar. Dari Wonosobo, Jawa Tengah dan Tasikmalaya, Jawa Barat, Ronaldo Bramantio, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Jabarkan Ganjar! Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah yang merupakan baca pres PD Perjuangan Ganjar Pranowo menemui musisi dangdut koplo Jawa Darboy Gang. Ganjar Pranowo dan Darboy Gang berbincang banyak sambil menikmati kopi dan camilan. Dalam kesempatan itu, musisi bernama asli Daru Indrajaya tersebut juga sempat menyanyikan lagu ciptaannya yang terbaru. Lagu berjudul Surat atau Suara untuk Rakyat itu berisi pesan dari rakyat untuk pimpinannya. Lagu tersebut rencananya akan dinyanyikan sekaligus launching saat purna tugas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah 5 September mendatang. Prabowo Subianto berada di Amerika Serikat untuk menandatangani MOU pembelian 24 unit pesawat tempur dari Boeing Company Amerika Serikat. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menandatangani MOU pembelian 24 unit pesawat tempur F-15XX. Prabowo mengatakan siap memperkuat alutsista Indonesia dengan pesawat tempur dari Amerika Serikat itu. Penandatanganan itu dilakukan di The Boeing Company yang berada di St. Louis, Missouri.
Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi jambore kader Partai Nasdem Jawa Tengah di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Di hadapan ratusan bakal calon anggota legislatif untuk pusat, provinsi maupun kabupaten, Anies menyebut Jawa Tengah lahan subur untuk kemenangan Nasdem. Sehingga mitos tentang sulitnya kader parpol berkembang di Jawa Tengah harus dihilangkan. Menurut Anies Baswedan, Jawa Tengah bukan hanya satu partai saja, tetapi juga untuk partai pengusungnya juga. Anies juga mengatakan dia akan menyampaikan siapa sosok cawapres pendampingnya bila waktunya sudah tepat. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Saya Muhammad Sofyan, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.